Kemurahan Tuhan yang kedua, saudara bayangkan seorang penjahat besar, seorang pembunuh, seorang perampok, seorang yang kejam, sadis, brutal, yang harus menjalani hukuman mati. Ketika Yesus diadili, Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Lalu bangsa Israel disuruh pilih Yesus atau Barabas. Barabas itu penjahat yang terkenal kejam. Barabas penjahat yang terkenal sadis. Dan Barabas sedang menunggu hukuman mati. Pilatus memprediksi bangsa Israel akan memilih Yesus. Mereka akan berteriak, bebaskan Yesus. Karena antara Barabas dengan Yesus seperti langit dan bumi. Yesus orang yang baik, Yesus orang yang saleh, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mencelikan mata orang buta, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Sementara Barabas justru membuat orang hidup mati. Dia membunuh, membuat orang kaya jadi miskin, membuat orang bebas merdeka menjadi budak. Barabas adalah super jahat, ya, orang yang sangat jahat. Tetapi aneh, bangsa Israel berteriak, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Ini adalah sebuah simbol kemurahan Tuhan, bahwa Barabas dibebaskan dan Yesus disalib. Barabas adalah lambang hidup kita. Hidup kita yang penuh kejahatan. Sebab di Alkitab tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa kecil yang ada di dalam pikiran kita itu sebuah dosa besar yang akan membuat kita dihukum. Kita seperti Barabas yang sedang antri menuju kepada kematian. Bukan cuma kematian pertama, ada 2 jenis kematian. Kematian pertama terpisahnya roh kita dengan tubuh. Kematian kedua terpisahnya kita dengan Allah. Itu kematian kekal. Di luar Allah adalah kegelapan. Nah, kita sedang antri menuju kepada kematian kedua. Tiba-tiba kita dibebaskan. Tiba-tiba kita diselamatkan. Tiba-tiba hukuman kita di-cancel. Hukuman kita dibatalkan. Kenapa? Karena ada seseorang yang menanggung hukuman bagi kita. Yesus. Itulah kemurahan Tuhan. Itu sebabnya orang yang di sebelah salib Yesus, Yesus berkata kepada dia, hari ini juga engkau sudah bersama aku di Firdaus. Siapa orang yang di sebelah salib Yesus? Adalah penjahat besar, sama dengan Barabas, sama dengan saudara dan saya. Kemurahan Tuhan adalah ketika Dia membebaskan kita dari semua hukuman. Kemurahan Tuhan adalah ketika Dia membebaskan kita dari kematian yang seharusnya kita jalani. Hari ini, saudara dan saya tidak akan mengalami kematian. Sebab Yesus sudah menggantikan kematian bagi kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita mendapatkan hidup yang kekal. Bukan karena perbuatan kita, karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kemurahan Tuhan juga adalah membuat orang yang bodoh, miskin, terlantar, tiba-tiba diangkat menjadi raja. Saudara bayangkan, ada seorang yang bodoh, miskin, terlantar, lalu diangkat menjadi seorang pangeran, menjadi seorang raja, menjadi seorang yang mulia, tanpa dia berbuat sesuatu. Itu kemurahan Tuhan. Di Amerika ada satu hotel yang bernama Edgewater Hotel di Chicago. Edgewater Hotel ini hotel tua, tetapi hotel yang zaman dulu itu hotel yang super mewah. Artis-artis besar seperti Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Elvis Presley itu selalu menginap di sana. Bahkan
Presiden Amerika juga suka menginap di sana, di hotel Edgewater, Chicago. Satu hari pada tahun 1928, ada 7 pengusaha besar yang terkaya di dunia bertemu di hotel itu. 7 pengusaha Amerika terkaya di dunia. Saudara bayangkan, mereka bertemu dan nginap di hotel itu. 20 tahun kemudian, ke-7 pengusaha ini semuanya bangkrut. Ada yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang di penjara, ada yang mati bunuh diri. 20 tahun kemudian, dari orang sangat kaya tiba-tiba menjadi orang yang sangat miskin. Saking miskinnya mereka tidak mau hidup lagi, mereka bunuh diri. Itulah hidup. Nah, sekarang hidup kita terbalik. Kita adalah orang yang miskin, bodoh, terlantar karena dosa, tiba-tiba diangkat menjadi raja. Tiba-tiba diangkat menjadi mulia. Tiba-tiba diangkat menjadi orang super kaya. Kekayaan kita di sorga itu tidak ada batas. Ya, kekayaan orang-orang terkaya di dunia, di Indonesia ada termasuk 10 orang terkaya. Itu tetap ada angka yang membatasi. Tetapi kekayaan saya dan saudara tidak ada angka, tidak dibatasi. Katakan amin. Dan itu semua terjadi karena apa? Bukan karena kita telah berjasa kepada Tuhan, bukan karena kita telah melakukan sesuatu. Hanya satu saja jawabannya, kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan, ketika kita melihat kemurahan Tuhan, kita bisa tahu siapa diri saya. Oh, saya itu sebetulnya seperti ini. Tidak berharga, orang berdosa, orang terkutuk, orang yang menunggu kematian. Tiba-tiba sekarang saya menjadi raja, menjadi anak Allah, menjadi orang yang dibawa oleh Tuhan ke masa depan yang mulia. Itu semua karena kemurahan Tuhan.